Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya agak miringnya. Oke, mengisi sore hari ini ya, kita jumpa Sua lagi di sini via TikTok ya. Tapi ini maaf ya kalau agak noise nih, lagi ada banyak suara-suara. Mudah-mudahan nggak mengganggu lah ya. Nah, ininya. Oke, sambil nungguin maghrib. Yuk kita ngobrol-ngobrol dikit ya, sedikit kita bahas tentang coba kita ketengahkan tema belajar ridho dari hal-hal yang nggak kita pilih gitu ya. Belajar ridho di hal-hal yang nggak kita pilih gitu. Mungkin kalau sesuatu itu kita pilih, kita ya ridho aja gitu ya, tapi ternyata hal yang terjadi adalah hal yang gak kita pilih gitu kan. Nah itu nggak gampang gitu ya, nggak gampang buat bilang ridho gitu ya. Ya teman, kan hidup tuh memang nggak selalu, hidup tuh nggak minta izin sebelum datang gitu ya. Ada keadaan yang memang tiba-tiba menjadi bagian dari diri kita gitu. Tiba-tiba kita punya keluarga gitu ya. Keluarga yang nggak kita pilih gitu ya. Ada masa lalu yang nggak bisa kita ulang gitu ya. Mungkin ada juga luka yang nggak pernah kita minta gitu ya. Ada ujian yang nggak pernah kita pesen gitu ya. Tapi ya tiba-tiba itu datang aja gitu ya. Tapi mungkin justru di situ gitu ya, Allah lagi mendidik jiwa kita gitu ya. Bukan agar hidup kita mudah sih ya, tapi agar iman kita matang gitu. Ya agar mature kitanya gitu ya. Jadi coba kita ada beberapa poin ya, mungkin ada 7 poin yang kita bisa obrolin dikit-dikit ya, terkait dengan belajar ridho di hal-hal yang gak pernah kita pilih gitu ya. Oke. Oke, poin yang pertama itu gini teman-teman. Enggak semua yang hadir kita undang. Ya memang gitu ya. Enggak semua yang hadir kita undang. Tapi semua itu dalam kadarnya Allah, dalam ukurannya Allah. Ada beban yang terasa berat, tapi Allah nggak pernah salah ngukur kan ya. Ya mungkin menurut kita udah berat banget, nggak pernah ngerasain sih ya gitu ya, nggak ngerasain sih gitu ya. Nah, ini berat banget gitu ya. Tapi ingat, Allah nggak pernah salah ngukur ya. Di ujung-ujung ayat ujung-ujung Al-Baqarah tuh ya, kita hafal tuh ya, di 286 ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, dan seterusnya gitu ya. Ya, dan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Terus itu keren-keren ya. Jadi setiap takdir yang datang itu bersama kemampuan untuk menjalaninya ya. Setiap takdir yang datang itu bersama kemampuan untuk menjalaninya. Ya mungkin meskipun kadang kemampuan kita untuk menghadapi itu gitu ya belum kita sadari ya. Jadi setiap takdir yang datang itu bersama kemampuan untuk menjalaninya, meski kemampuan itu belum kita sadari teman-teman. Kayak kita tuh bawa tas gitu ya, bawa tas ransel gitu. Kayaknya tampak berat gitu di awal gitu ya. Tapi ternyata bahu kita tuh lebih kuat dari yang kita kira gitu. Ya, kelihatannya berat banget nih ransel nih gitu ya. Tapi ternyata bahu kita jauh lebih kuat loh dari berat ransel itu gitu ya. Ya. Kalau ngeliat dari kemarin SEA Games ya, yang angkat berat kita itu mencehin rekor lagi gitu ya. Itu Masya Allah ya, ngangkat 200 kiloan lebih tuh. Mencehin rekor itu kan ya. Jadi ya Allah tuh udah ngukur gitu. Allah tahu spek kita lah ya. Assalamualaikum Kak Yuri. Ya, jadi mungkin yang perlu kita ubah bukan takdirnya, karena ini berarti merubah takdirnya, tapi cara memandangnya teman ya. Kalau Allah mempercayakan ujian ini ke kita gitu ya,
maka sebenarnya Allah sedang mempercayai kekuatan iman kita gitu. Kuat gitu ya. Ya, meskipun kita sendiri itu nggak yakin gitu ya kita punya kekuatan itu gitu. Ya, jadi kalau Allah mempercayakan ujian itu ya ke kita, maka Allah tuh sebenarnya percaya sama kekuatan iman kita, ya percaya sama kita tuh bisa melewati itu gitu. Ya, jadi udah aman gitu ya. Jadi nggak semua yang hadir kita undang, tapi semua dalam ukuran Allah. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, itu poin pertama teman-teman. Ya, dalam belajar ridho ini ya. Poin pertama itu gitu ya. Tenang, semuanya dalam ukuran Allah. Dan ukuran Allah kan nggak pernah salah ya. Nggak kayak timbangan-timbangan di pasar ya, mungkin bisa jadi salah timbangannya, tapi ukuran Allah nggak akan meleset ya. Oke. Yang kedua teman-teman, ridho itu bukan mati rasa gitu ya. Ridho itu bukan mati rasa gitu, tapi lebih ke bertahannya iman kita gitu ya. Iman yang bertahan, bukan mati rasa gitu. Jadi ridho tuh boleh jadi nggak ngilangin nangis teman-teman, nggak ngilangin nangis ya, tetap sedih, tetap sakit gitu ya. Tapi ridho itu memastikan air mata kita itu nggak mematikan iman gitu ya. Ridho tuh bukan berarti meniadakan air mata gitu ya. Ridho itu bukan meniadakan air mata, tapi ridho itu menjaga iman kita di tengah perih buruk. Beratnya ya. Jadi boleh jadi orang yang nangis mengeluarkan mata itu ya sebenarnya dia ridho, tapi ngejaga iman di tengah perih itu kan bukan hal perkara mudah gitu ya. Jadi ya udah ya, jadi ridho itu bukan mati rasa gitu, tapi ngejaga iman tetap bertahan gitu ya, tetap bertahan. Kan kata Allah tuh gimana? Di Al-Baqarah 216 itu ya. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui, kan itu. Jadi kalau kata siapa? Buya Hamka teman-teman. Kalau kata Buya Hamka itu banyak loh, begitu banyak nikmat yang datang itu dengan wajah yang tidak kita sukai. Nah, menarik kayak ininya quotes-nya Buya Hamka. Banyak nikmat yang datang ya dengan wajah yang gak kita sukai. Jadi ya ya begitu gitu ya. Jadi poinnya adalah kayak ini loh, kayak obat ya, khususnya obat orang dewasa ya. Kalau anak-anak kan mungkin udah manis-manis ya, kayak obat pahit gitu ya. Memang pahitnya itu nggak disukain sama lidah gitu ya, tapi menyembuhkan tubuh ya. Jadi itu mungkin maksudnya yang nikmat itu datang dengan wajah yang tidak kita sukai kadang-kadang ya. Nikmat itu datang dengan wajah yang nggak kita sukai ya. Jadi ya udah, apakah kita menilai takdir itu dari rasa pahitnya atau dari kesembuhan yang sedang Allah siapkan buat kita ya? Kalau kita sakit nih ya, kita lihat pahitnya atau kesembuhannya ya. Kayak tadi tuh obat pahit itu kan tidak disukai lidah tapi disenengin tubuh gitu ya. Apakah kita menilai takdir dari rasanya, taste-nya itu yang nggak enak itu, atau dari hikmahnya? Ya pilihan di kita tuh, terserah ya. Mau mau pahitnya doang dapat pahitnya aja, atau dapat hikmahnya gitu ya. Kalau kata kemarin tuh saya lihat di TikTok juga kalau nggak salah ya, hidup itu kayak kopi gitu ya. Kalau kita nggak nikmatin maka kita hanya akan bisa merasakan pahitnya doang gitu. Dia udah gitu ya. Jadi ridho itu bukan mati rasa, tapi ngejaga iman di tengah perih. Ya udah, nangis ya silakan, manusiawi gitu ya. Kalau lagi ini rasa nggak enak, rasa ini ya udah gitu ya, diterima gitu ya. Tapi pastikan imannya nggak kenapa-kenapa. Itu poin kedua ya teman-teman ya. Tadi poin pertama semuanya udah diukur sama Allah lah ya. Poin yang kedua itu ridho tuh bukan mati rasa gitu ya. Oke, yang ketiga
Yang ketiga nih menarik gitu ya, tentang ridho gitu ya. Bukan Rizky Ridho, bukan Ridho Roma gitu. Yang ketiga itu terkait dengan belajar ridho. Allah itu teman-teman memilih karena ilmunya yang nggak pernah salah. Ya, Allah memilih ya, kita dipilihkan takdir seperti ini sama Allah karena Allah maha tahu. Ya, bukan hanya tahu tapi maha tahu gitu ya. Kita sering kali ya, acap kali gitu ya, kita ingin hidup sesuai dengan rencana sendiri gitu. Ya nggak sih? Kita pengen hidup sesuai dengan rencana sendiri. Padahal kita sepakat dan kita harus jujur soal ini bahwa ilmu kita terbatas, ya nggak? Ya. Sedangkan ilmu Allah meliputi segalanya gitu. Nah ini kan agak unik gitu ya. Allah memilih takdir buat kita itu dengan apa namanya, ilmunya ya, dengan ilmunya Allah yang dengan kemahatauan Allah gitu. Sedangkan kita di sisi lain ingin hidup sesuai dengan rencana kita, sedangkan ilmu kita terbatas. ya udah gitu ya, kita ngikutin ilmu kita yang terbatas atau mau ngikutin ilmu Allah yang meliputi segalanya. Sering kita bilang seandainya hidup saya begini, seandainya saya Rafathar atau apa gitu ya. Padahal hidup itu bukan dibangun dari seandainya ya, tapi dari belief kita ya, iman kita kepada ilmu Allah. Allah tuh maha tahu, ya udah ya, dengan pengetahuan Allah yang meliputi segalanya itu, terus kita pengen ini gitu, pengen ngikutin sesuai rencana yang sesuai apa yang kita inginkan dengan pengetahuan kita yang terbatas gitu. Ya nggak apple to apple ya. Beda teman-teman. Jadi udah Allah lebih tahu daripada kita gitu ya. Terima aja gitu ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kan gitu ya di ujung Al-Baqarah 216 itu ya. Ya. Apa namanya? Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dan apa ya, itu dia tadi, ini soal pandangan kita ya, pandangan manusia yang sempit ya. Kadang manusia itu menilai dengan pandangan sempit dan Allah menilai dengan ilmu yang sempurna gitu ya. Ya udah ya begitu tuh. Kira-kira yang bener ilmu yang mana nih? Ilmu yang sempit yang seadanya atau justru malah ilmu Allah yang meliputi segalanya? Ya udahlah, nyerah aja sama Allah ya. Ya, jadi kayak gini, kita tuh kayak apa ya? Kayak anak kecil yang nangis karena dia itu mau mainin pisau tapi nggak dikasih sama orang tuanya gitu ya. Itu saya banget di rumah tuh. Saya kalau ngeliat anak-anak itu apa namanya, main benda-benda tajam tuh paling bawel gitu. Ya, jadi anak kecil itu nangis. Oh iya, maaf. Oke. Nah jadi apa namanya, anak kecil yang nangis sekarang dikasih pisau gitu ya. Padahal orang tuanya itu lagi ngejagain dia dari terluka ya, dari berdarahnya gitu ya. Tapi katanya apa, anak kecil itu malah nangis gitu. Kenapa sih nggak dikasih pisau gitu? Orang lagi dijagain biar nggak terluka gitu ya, malah ini gitu ya. Jadi coba deh teman-teman renungin sedikit gitu ya. Bagaimana jika yang kita sebut dengan ada luka, perih, kehilangan, itu adalah bentuk penjagaan dari Allah buat kita. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu. Mamanya Upin Ipin. Woi, masa ingat lah Bu, masa nggak ingat. Sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Saya lupa namanya Bu, mamanya Upin Ipin Arifin. Namanya siapa namanya Bu ya? Ingat Bu. Ayo kita ngaji ya Bu. Jadi baik lagi nih, gimana kalau misalkan yang kita sebut kehilangan, luka, belum dikabulkan atau nggak dikasihnya sesuatu, itu adalah bentuk penjagaan dari Allah buat kita. Nah kan kadang-kadang kita nggak mikir ke situ gitu ya, kita nggak ke situ sehingga aduh kayaknya jahat banget sih kok saya nggak dapet, saya nggak dikasih, saya nggak dikabulkan doanya gitu. Padahal boleh jadi itu apa namanya, bentuk penjagaan Allah dari kita.
Iya Bu, ingat Bu. Oke, gitu ya. Jadi bagaimana kalau yang kita sebut kegagalan ya, luka adalah cara Allah menyelamatkan kita gitu ya dari kesalahan yang besar. Ya, jadi bisa jadi kan seperti yang nggak seperti yang kita kira gitu. Itu bentuk penjagaan Allah. Belum nggak dikasih kayak gitu sama Allah tuh kita dijagain gitu ya. Ya, belum boleh jadi kalau kita dapat apa yang kita inginkan itu nggak bagus buat kita kan? Ini nggak kan? Ya takdir ya begitu ya. Berapa banyak orang yang begitu rupa menginginkan mobil misalkan, tapi ternyata dia dengan mobil itu bisa malah kecelakaan, meninggalnya, wafatnya di mobil itu gitu kan gitu. Padahal kita pengen banget tuh mobil gitu ya, tapi dengan kepinginan kita itu justru malah membuat celakanya di situ. Jadi ya udah gitu. Bisa jadi tadi kegagalan kita, kehilangan kita, belum dikasihnya kita itu bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita ya, sehingga kita terhindar dari hal atau kesalahan yang lebih besar lagi gitu ya. Masya Allah, Allah baik banget ya. Itu poin yang ketiga ya teman-teman. Allah memilih karena ilmunya yang nggak pernah salah ya. Allah memilih karena Allah maha tahu gitu ya, ilmunya meliputi segalanya, sedangkan kita terbatas gitu ya, walaupun pengen semua itu sesuai dengan rencana kita gitu ya. Gitu ya. Nah sekarang yang keempat ya, jadi ridho adalah tenang setelah ikhtiarnya selesai. Jadi ridho tuh bukan berarti diem gitu ya. Ridho tuh bukan pasrah sebelum berusaha ya. Ridho itu berserah setelah kita melakukan yang the best gitu ya. Setelah kita do the best ya udah kita baru berserah gitu ya. Ridho bukan tentang pasrah tanpa usaha teman-teman ya, tapi menyerahkan hasil setelah berikhtiar ya. Di apa tuh? Di mana At-Talaq teh? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib gitu ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri ya. Wa ja'alallahu likulli syai'in qadara ya. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepada dia itu jalan keluar ya, dan memberi rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka kan gitu tuh. Dan barang siapa yang berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya ya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya ya. Sungguh Allah telah menetapkan ukuran bagi setiap sesuatu. Di At-Talaq ayat 2 dan 3 itu ya. Jadi teman-teman maaf ya, ini banyak lagu-lagunya nih. Jadi tawakal adalah ketenangan hati setelah maksimal berusaha ya. Ketenangan hati setelah maksimal berusaha. Kayak kita tuh menyerahkan kemudi ke nahkoda yang udah ahli gitu ya, udah expert gitu ya. Ya setelah kita naik kapal dengan penuh ikhtiar gitu, kita beli tiket, beli segala macam, terus ya udah kita serahin ke nahkoda yang ahlinya itu gitu. Jadi apakah kita masih ingin mengatur hasil atau sudah cukup percaya sama Allah yang maha mengatur? Saya ulangin ya. Apakah hati kita masih ingin mengatur hasil atau sudah cukup percaya ya sama Allah yang maha mengatur? Nah terserah nih. Apakah hati kita sudah cukup tenang untuk menyerahkan? Nah seringan kagak deh, nggak tenang deh. Ya udah gitu ya. Ya silahkan berikhtiar semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, baru serahin sama Allah. Ya udah aman insyaallah gitu ya. Nah itu poin keempat ya. Poin keempat ridho adalah tentang tenangnya kita setelah ikhtiar selesai ya. Nah yang kelima yang kelima itu poinnya ridho itu ngebersihin harapan, bukan mematikan harapan ya. Ridho membersihkan harapan, bukan mematikannya
ya. Jadi belajar menerima ya, tanpa kehilangan gitu ya, tanpa kehilangan harapan gitu ya. Jadi ridho tuh nggak mementingkan harapan gitu. Ridho itu justru membersihkan harapan dari ambisi berlebihan. Nah itu poin itu. Justru ridho itu membersihkan harapan dari ambisi yang berlebihan. Jadi ridho itu nggak membuat kita berhenti berharap, teman-teman. Ya, ridho hanya datang dan mengajarkan sama kita berharap tanpa menggugat ya. Jadi ini ngarep boleh tapi jangan gugat Allah gitu maksudnya. Ya, silahkan berharap tapi jangan gugat Allah gitu ya. Jadi ya udah di At-Taubah 51 itu ya. Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kami, kan itu. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal gitu ya. Nah, kalau kata Buya Hamka lagi nih, saya senang sama Buya Hamka kan. Takdir yang diterima dengan iman itu akan melahirkan banyak hal, salah satu keberanian hidup. Ya, jadi takdir yang diterima dengan iman ya akan melahirkan keberanian hidup. Jadi kan kita juga pengen tenang ya teman ya, pengen tenang kan. Bukankah satu langkah yang tenang itu lebih baik dari 1000 langkah tapi gelisah? Kita kan ya. Jadi kan hidup tenang itu lebih indah ketimbang hidup yang selalu ingin menang. Ya, bukankah hidup yang tenang itu lebih indah daripada hidup yang selalu ingin menang? Nah, itu pertanyaannya tuh. Ya. Jadi ya udah satu langkah yang tenang itu lebih asik sih ketimbang ribuan langkah tapi gelisah gitu. Ya, jadi ridho itu membersihkan harapan bukan mematikan harapan. Tetap berharap ya, tapi jangan gugat Allah. Gitu ya. Oke, terus poin yang selanjutnya berarti poin ke-6 ya, tentang belajar ridho. Nah ini, ridho itu melahirkan kedalaman jiwa. Ridho itu melahirkan kedewasaan jiwa gitu ya. Orang yang ridho itu memang boleh jadi nggak selalu mudah gitu ya, nggak selalu hidup mudah ya, nggak melulu ya, tetapi hidupnya lebih lapang tentunya ya. Orang yang ridho tidak selalu hidup mudah memang ya, tapi hidupnya lebih lapang. Orang yang ridho mungkin tetap diuji ya, pasti tetap diuji itu ya, selagi masih hidup pasti diuji gitu ya, tapi hatinya nggak mudah runtuh ya. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim ya. Nggak ada tuh musibah yang menimpa kecuali dengan izinnya Allah gitu. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk pada hatinya, yahdi qalbah gitu ya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu ya, di surah At-Taghabun ya, surah At-Taghabun ayat 11 gitu. Jadi yahdi qalbah itu boleh jadi ketenangan dan penerimaan di saat sulit terhimpit gitu ya. Ya, ini lagi sulit, lagi terhimpit, lagi gitu ya. Tapi tetap tenang. Nah, itu yahdi qalbah mungkin gitu ya. Jadi ketenangan dan penerimaan hati di saat sulit menghimpit gitu ya. Jadi di permukaan hidup boleh bergelombang gitu ya. Tapi di dasar hati kita ya iman tetap tenang gitu. Jadi di luar tuh kacau lah gitu ya, crowded gitu ya. Tapi usahakan di dasar hati ya iman kita tetap tenang. Nah itu ya di qalbah gitu ya. Jadi ya udah apa gitu ya. Ridho itu benar-benar melahirkan kedewasaan ya, mature kita ya. Kita tetap diuji tapi kitanya lebih lapang. Gitu ya. Nah terakhir poin ke-7 teman-teman, poin ke-7, ridho itu tentang jalan pulang. Waduh ini ya. Ridho itu tentang jalan pulang ya. Ridho bukan tentang keadaan yang perfect gitu, yang sempurna,
tapi tentang hubungan kita yang utuh dengan Allah. Jadi ini soal relationship kita sama Allah sih sebenarnya gitu ya. Pada akhirnya teman-teman, pada akhirnya ridho bukan tentang keadaan ya, tapi tentang kepada siapa hati kita bersandar. Ya, pada akhirnya ridho itu bukan tentang keadaan, tapi pada siapa hati kita bersandar. Kan kata apa namanya? Kata Allah itu gimana? Di Al-Bayyinah itu ya. Ujung-ujung Al-Bayyinah gimana? Allah masalah. Jadi lupa sih. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada gitu ya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah gitu ya. Jadi balasan mereka itu di sisi Rabb mereka adalah surga Aden ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya ya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah ya. Ya yang demikian itulah balasan negara orang yang takut kepada Rabb mereka. Ya Al-Bayyinah 8 itu ya. Nah, jadi teman-teman closingnya adalah ridho bukan berarti hidup bukan closing, belum closing, masih yang poin ketujuh gitu ya. Ridho itu bukan berarti hidup tanpa luka gitu ya. Ridho adalah luka yang gak membuat kita tuh menjauh dari Allah. Jika hari ini kita belum sanggup, belum mampu mengubah keadaan ya, maka ubahlah cara hati kita bersandar gitu. Karena hati yang ridho adalah hati yang lagi back to Allah gitu ya, lagi pulang gitu ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Tapi slowly but sure kita menuju Rabb kita gitu ya. Jika kita belum mampu ridho sepenuhnya ya, karena emang nggak mudah, tapi bukan berarti hal yang nggak bisa gitu ya. Ya kita cukup jujur deh dan terus mendekat sama Allah ya, terus taqarrub ilallah gitu ya. Ya Allah lebih lebih mencintai mungkin orang-orang yang berjuang gitu ya, daripada lisan yang pura-pura tenang gitu ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita bersungguh-sungguh gitu ya mendekat sama Allah, maka Allah juga akan tunjukin ya jalan-jalannya gimana gitu ya. Jadi belajar ridho bukan untuk melemahkan jiwa teman-teman, tapi untuk menguatkan iman di jalan yang kita nggak pilih gitu. Tapi yang jelas jalan tengah dipilihin sama Allah gitu ya. Jadi itu ya 7 poin belajar ridho di hal-hal yang kita nggak pilih gitu ya, atau di luar rencana kita, di luar apa yang kita pengen ya. Jadi ya jadi yang pertama tadi gimana, poin pertama, bentar nih lagunya lagi banyak ini. Ya nggak semua hadir itu kita undang, tapi ingat semuanya itu dalam ukuran Allah ya. Ada beban yang terasa berat, tapi Allah nggak pernah salah mengukur beban itu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Makin kencang backsound ini. Makin kencang backsound ini. Memberkatkan ridho itu berharap tanpa menggugat lah ya. Ya jadi ya tenang deh, tenang. Mending 1 langkah tapi tenang ketimbang 1000 langkah tapi gelisah. Yang keenam tadi ya, ridho melahirkan kedalaman dan kedewasaan jiwa ya. Ya udah yahdi qalbah tadi gitu ya, petunjuk Allah tuh. Jadi ya udah tetap tenang, tetap terima di saat sulit. Dan terakhir itu adalah jalan pulang. Pada akhirnya bukan ridho bukan tentang keadaan, tapi tentang kepada siapa hati kita bersandar. Masya Allah. Dah 17.23 ya. Assalamualaikum, selalu ingat pesan. Waalaikumsalam Bu. Oh iya harus ya Bu. Tiada hari terbaca Quran, harus tiap hari baca Qurannya. Waalaikumsalam Bu Ita. Oke, kalau gitu kita cukupkan. Terima kasih semua yang udah nyimak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Nanti kita jumpa soal lagi di live selanjutnya. Mohon maaf hari ini banyak noise-nya ya. Tolu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.